Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 9J? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS. Ya, untuk itu marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bapak persilakan pada ketua kelas untuk memimpin doa seperti biasa. Bersiap. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian. Untuk kehadiran semuanya hadir, ada yang tidak hadir? Sierra, kenapa Sierra? Sakit. Sierra sakit ya, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Anak-anakku sekalian, pelajaran terakhir kita belajar tentang hubungan internasional. Ya, masih ada kaitannya dengan hubungan internasional, yaitu sekarang kita lanjutkan pada perubahan sosial budaya. Ya. Siapa yang kenal Jack Ma? Ada yang kenal Jack Ma? Ya, silakan. Alia? Yang punya perusahaan Alibaba. Yang punya Alibaba. Ada lagi? Ya. Zahira nggak tahu? Ya. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak nanti tayangkan video tentang seorang yang berjuang dari from zero to hero, yaitu Jack Ma. Ya, kita saksikan. Sebenarnya bisa dijadikan pembelajar dan sekarang nanti bisa dicapai dengan sangat. Oke, selamat datang di Food Indonesia. Kali ini kita akan bahas kisah yang juga sangat inspiratif dari salah satu orang terkaya di dunia, Jack Ma, yang merupakan pendiri e-commerce terbesar di Cina, Alibaba.com. From zero to hero. Mungkin karena itu yang pantas disematkan untuk Jack Ma. Pasalnya, orang yang berasal dari keluarga miskin tersebut sekarang memiliki kekayaan sebesar 39 miliar dolar atau sekitar 563,3 triliun rupiah pada tahun 2018. Bagaimana kisah Jack Ma serta bagaimana usahanya dan membangun Alibaba.com? Jack Ma dilahirkan di wilayah Hangzhou pada tanggal 10 September 1994. Ayah Jack Ma bernama Ma Alafia dan ibunya bernama Choi Wen-chai. Jack Ma lahir dalam keluarga miskin di daerah tersebut. Ayahnya adalah seorang pembeli dan pemusik tradisional. Keluarga Jack Ma juga mengandalkan tunjangan uang pensiun daerahnya sebesar sekitar 500.000 rupiah per bulan. Tidak seperti anak kecil lainnya, masa kecil Jack Ma harus hilang karena setiap hari dia membantu ayahnya dengan curhat. Dan jangan juga Jack Ma dan keluarganya mendapat pengalaman dari orang lain. Pada suatu waktu, ketika Jack Ma bekerja sebagai penyeluruh di salah satu pasar di daerah tersebut, karena saat itu dia masih bocah, orang yang mempekerjakannya tidak membayar Jack Ma dengan penuh. Ketika Jack Ma protes, dia malah mendapatkan penapan yang buruk. Jack Ma bukan orang yang pandai. Dia bahkan beberapa kali ditolak oleh beberapa sekolah karena mengalami Jack Ma memberikannya untuk bunuh. Namun waktu yang belajar tidak membuat Jack Ma terus asa. Sejak usia 15 tahun, Jack Ma sudah tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Tapi karena keterbatasan biaya, Jack Ma pun tak mampu untuk menempuh kelas bahasa Inggris di daerah tersebut. Namun Jack Ma tidak tahu bahasa apa. Apa yang dilakukan Jack Ma selanjutnya
adalah bekerja sebagai pemandu wisata. Sebentar pertama dia bekerja, memang tidak membersihkan apa-apa. Namun, bukan pula mau menjadi orientasi Jack dulu, bahkan belajar bahasa Inggris. Dia menjadi pemandu di hotel, dekat dari Hangzhou. Tapi 40 menit dari Jack untuk sampai ke hotel tersebut menggunakan sepeda. Bila pernah buka dari baru tips asik, dengan benar-benar cara pandang Jack yang menilai itu, Jack merasa berpikir lebih tinggi dibandingkan pembicara lain. Apa yang diceritakan para tulis sangat berbeda dengan semua yang dia pelajari dari para guru dan penulis. Oke, kita cut ya videonya. Itu adalah sepenggal kisah tentang Jack Ma. Jadi sudah tahu Jack Ma, atau ada yang punya cerita lain tentang Jack Ma? Ya. Ya. Dari mana Jack Ma berasal? Dari China. Dia pemilik apa? Alibaba.com dan salah satu pengusaha tersukses dan salah satu orang terkaya di China, ya. Otomatis juga jadi salah satu terkaya di dunia. Seperti itu. Ya. Orang yang ya badannya kurus, kecil, terus seringkali gagal. Ya. Ada yang pernah dengar ceritanya nggak? Jadi dia pernah melamar di McD, ya, bersama 35 orang lainnya. Yang diterima cuma berapa? 34. Satu nggak diterima. Siapa satu orang itu? Jack Ma. Ya. Terus dari video tadi, apa pekerjaan awal dia? Ayo. Guru bahasa Inggris. Terus juga dia menjadi guide buat para turis, ya. Tapi ketika menjadi guide itu dia cari pelajaran dari dari pengalamannya. Dia ngobrol dengan para turis, terus juga ya belajar dari para turis, ya. Sampai dia kemudian bisa memahami bahwa kedepannya usaha yang paling menjanjikan adalah bidang IT atau teknologi, ya. Begitu anak-anakku sekalian, itu cerita tentang Jack Ma, orang yang bisa merubah hidupnya dari nol sampai menjadi seorang milioner, ya. Oke, anak-anakku sekalian, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan menganalisis faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang kedua, kita akan menganalisis faktor penyebab perubahan budaya karena adanya penemuan baru. Ya, apa saja sih dampak penemuan baru? Yang selanjutnya, menemukan dampak adanya penemuan baru terhadap perubahan sosial budaya. Yang selanjutnya, menampilkan hasil analisis dampak adanya penemuan baru terhadap perubahan sosial budaya. Ya. Terus, setelah pembelajaran, siswa diharapkan dapat menganalisis perubahan sosial budaya karena adanya penemuan baru dan menemukan dampak adanya penemuan baru serta mampu menyajikan hasil diskusinya dengan bahasa yang baik dan benar. Ya, nanti kita akan diskusikan. Oke. Silakan amati gambar berikut. Siapa ini? Lisa. Yang ini Lisa ya? Bapak nggak kenal. Ini orang Thailand ya? Iya. Orang Thailand tapi aktif di Korea. Terus yang bawah siapa? Siapa? Bapak nggak tahu juga. Hah? Anggota band. Big Bang, NCT atau udah lama? Oh iya. Oke. Kira-kira kalian bisa lihat nggak ada perubahan dari dua orang ini? Ini bukan 4 orang ya, 2 orang ini. Apakah ada perubahan? Kenapa? Gaya rambutnya berubah ya. Ini masih cepak. Cepmek apa? Ya. Ini rambutnya panjang, udah diwarnain. Terus apa lagi?
Bentuk wajah. Kenapa nih? Hidungnya. Oh, hidungnya masih, ya, ini hidungnya sudah mancung. Ada lagi? Kulitnya. Yang satu lebih glowing gitu ya. Bukan karena kamera ya. Terus yang bawah, ada perubahan nggak? Lebih ganteng? Lebih modis lah ya. Coba. Ini perubahan yang terjadi, kenapa mereka berubah? Hah? Karena pekerjaan, ya, pekerjaannya artis. Awalnya mungkin Lisa sebelum artis jadi apa dia? Orang biasa, mahasiswi biasa. Nari, bukan itu apa? Bukan cleaning service ya. Ya. Biasanya kan di Indonesia paling itu jadi cleaning service, jadi artis gitu. Ya. Ya, yang jelas ini ada perubahan dari keempat gambar ini, ya, transformasi. Ada perubahan. Ya, karena artis dia harus kulitnya glowing, rambutnya modis, ya, potongan rambutnya gaya sekali, terus juga mungkin pakai apa nih di sini? Anting, ya. Terus apa? Raut wajahnya dan lain sebagainya, kulitnya juga udah berubah. Nah, ini ya, di sini ada perubahan karena pekerjaan. Oke. Sekarang ini sama, ada perubahan nggak? Apa ya yang perubahan apa yang kalian lihat? Apa? Yang ini patung apa? Patung pancoran ya. Coba ini masih gersang. Ini udah ada jembatannya ya. Ada jalan layang. Terus apa lagi? Mobilnya semakin banyak. Ya, ini gambarnya aja lagi ada mobil. Ya. Ini lagi sepi, tapi jalanannya lebih rapi, ya, lebih banyak, seperti itu. Ini masih mobilnya banyak juga, ya, kelihatan. Gedung-gedungnya bisa dilihat, ya. Coba gedung-gedungnya. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak, tambah gede, tambah tinggi, gitu. Lebih modern mana? Ini ya, semakin modern. Ini waktu diambil gambar belum ada jalan layang, ini udah ada, ya. Ini gedungnya hampir mirip nih, tapi lebih banyak lagi di belakang-belakangnya. Seperti itu. Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti terjadi, ya. Nah, apa sih perubahan itu? Ya. Ya, perubahan itu adalah akibat dari kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, dan timbulnya penemuan baru. Itu dapat mempengaruhi perubahan. Ada perubahan kondisi geografis, ada apa? Misalnya dulunya ada gunung, sekarang gunungnya misal sudah meletus, itu akan mempengaruhi perubahan sosial budaya masyarakatnya. Ya, dari dulu misalnya sebelum ketika masih ada gunungnya dia bertani apa, ketika gunungnya meletus dia direlokasi dan terjadi perubahan mata pencariannya. Ya, perubahan juga bisa dalam struktur dan sistem yang ada pada masyarakat. Terus juga segala perubahan pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Jadi perubahan-perubahan ini mempengaruhi struktur, sistem, dan apa itu? Ya nanti kita akan praktekkan, ya. Nah, bentuk perubahan sosial budaya. Jadi secara garis besar, perubahan sosial budaya terdiri dari 3 aspek ini, ya, secara garis besar. Yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya. Ada yang tahu? Sudah baca? Dari waktunya. Ayo, yaitu perubahan cepat dan perubahan lambat. Perubahan cepat disebut revolusi, perubahan lambat disebut evolusi.
Selanjutnya perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ada yang tahu? Oke, perubahan yang pengaruhnya besar dan perubahan yang pengaruhnya kecil. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah bahas ya. Perubahan dilihat dari perencanaannya. Ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Ya. Nah, ini ya penjelasannya. Perubahan sosial yang berlangsung cepat dan lambat. Nah, yang lambat atau evolusi adalah perubahan sosial memerlukan waktu yang lama diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Nah, biasanya perubahan secara lambat ini tidak terasa, ya, bahkan seolah-olah tidak terjadi. Berbeda dengan perubahan secara cepat, ini berlangsung sangat cepat. Nah, ini biasanya menimbulkan konflik di masyarakat. Konflik itu biasanya karena siap atau tidak siap masyarakat. Seperti ketika kita menghadapi COVID-19. Ya, itu kan perubahannya besar dan cepat. Nah, ketika kalian harus berubah dari belajar tatap muka menjadi online, itu kan terjadi konflik. Konflik itu nggak mesti berantem, ya. Konflik itu misalnya ada yang nggak punya laptop, ya, akhirnya pakai HP. Ada yang nggak punya HP, ya, ada yang punya HP tapi nggak punya sinyal. Oh, salah. Ya, punya HP tapi nggak punya kuota paket internet, ya, seperti itu. Nah, itu ribut, ya, seperti itu. Itu karena kita belum siap, itu perubahan cepat. Oke, nah ini perubahan dilihat dari pengaruhnya, ada pengaruhnya kecil dan ada yang pengaruhnya besar, ya. Oke, sekilas saja kita ini. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian kepada 5 kelompok. Nanti kalian melakukan diskusi kelompok, ya, kelompoknya sudah kita bagi ke seperti kelompok sebelumnya. Jadi kalian nanti mendiskusikan lembar kerja yang Bapak bagikan. Ya, ini ada 5 LKPD, nanti kalian diskusikan. Dua. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Oke, setelah kalian mengerjakan itu, kalian tuliskan poin-poin besarnya untuk nanti dipresentasikan, ya. Mau warna apa? Nah, ini Pak. Apa? Terang banget. Ini ungu. Ya, boleh dipakai bagian warnanya atau bagian putihnya. Ya. Silakan nanti mengambil warna, ya. Ada spidol warna di sini. Silakan dipilih yang dibutuhkan agar mind mappingnya tambah cantik. Oh, banyak. Silakan. Oke. Waktunya 20 menit untuk mengerjakan. Nanti masing-masing kelompok ada 2 orang perwakilan untuk presentasi dan temannya boleh menambahkan. Ketika setelah temannya presentasi, kelompok lain untuk memberi komentar atau tanggapan. Silakan diambil spidolnya.
Jadi tinggal poinnya dimasukkan ke sini. Tinggal dibuat poin-poinnya. Ini sama. Sama. Masih ada kertasnya? Oke. Jadi tinggal poin-poinnya saja dibuat misalnya di tengah atau pakai organigram boleh. Ya. Ada yang mau pakai ini? Kelihatan nggak? Ini. Itu malah makin nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau itu terlalu ini ya warnanya ya, bisa dibalik aja warna putihnya. Hah? Ya. Ada. Cuma butuh itu. Oke aja. Silakan. Udah. Ya. Apa? Diselesaikan sekarang cuma bikin ininya saja Pak, poinnya saja. Jadi kan udah ada poin-poinnya. Ya, tulis poinnya aja. Ada gunting. Material nggak ada itu.
Sehingga itu udah berpikir udah nggak ada yang lagi, nggak ada yang lagi, udah kumpul, udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalian kepada seluruh warga sekolah dan seluruh tamu yang mengikuti area sekolah Alhamdulillah Darujana. Untuk mencegah penularan virus corona, diimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan yang perlu tanggung jawab. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi serta berbicara seperlunya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Ya, 10 menit lagi. Silakan poin-poin pentingnya diprioritaskan.
itu dekorasinya nanti bisa dilanjutkan. Ini masuk poin-poinnya dulu. Poin-poin pentingnya. Atau enggak biar peso jauh. Atau biarnya banyak. Di es di beras bener pakai biasa banyaknya sampah. Kan nanti bisa kalian jelaskan uraiannya. Ya, yang penting dekorasi ya. Ya berarti mudah diakses, gitu kan? Mudah diakses, praktis, lengkap. Kemudian lebih terverifikasi. Di sini misalnya menggunakan teknologi misalnya. Spesifik apakah kalau ini
Panggilin saya. Ya itu panggilin saya aja. Nanti kalian dijelasin di presentasi. Ada yang spiral merah. Ini lo pakai gini-gini ya? Terusnya tidak jadi.
Udah? Kebanyakan pink kan? Apa? Hijau aja hijau. Hijau bagus. Ya, anak-anakku sekalian, waktu untuk diskusi kelompoknya sudah selesai. Sekarang Bapak minta tiap-tiap kelompok untuk menyiapkan komentar atau pertanyaan terhadap kelompok yang melakukan presentasi. Ya, minimal satu kelompok bikin satu pertanyaan. Oke, kita mulai saja untuk presentasi kelompok. Kita mulai dari kelompok 2, 3, 4. Untuk kelompok 4, Bapak persilakan kita kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Ya. Ya, semuanya. Silakan ke depan. Ya, kelompok 4 bercerita tentang pembayaran tunai dan non-tunai ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 Pegang ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang pembayaran tunai dan non-tunai. Kelompok 4 ini terdiri dari pembayaran yang dilakukan Jambi dan saya dan saya Putri Manisara dulu. Sebelumnya aku mau nanya nih, teman-teman udah ada yang tahu belum tentang pembayaran tunai dan non-tunai? Menurut kalian bedanya apa pembayaran tunai dan non-tunai? Ya bener banget, kalau misalnya pembayaran tunai itu kita pakai uang lembar gitu atau uang asli. Kalau misalnya non tunai kita pakai e-wallet atau internet wallet secara virtual. Nah di sini kita bakal ngejelasin kelebihan, kekurangan serta dampak yang terjadi di kehidupan kita dari kedua jenis pembayaran tersebut. Jadi pertama, kelebihan dari pembayaran tunai itu kelebihannya semua kalangan dapat melakukan transaksi menggunakan pembayaran tunai karena emang kita udah pakai juga pembayaran tunai sejak dulu. Dan uang tunai juga menjadi identitas negara kita, yaitu uang rupiah.
Dan untuk kekurangan tunai yaitu tidak praktis karena uang-uang lembar kan agak ribet ya, sama koin-koin gitu juga agak berat dibawanya. Dan juga dari segi kesehatan, uang tunai itu lebih kotor karena dari tangan ke tangan. Terus uang tunai lebih mudah lecek, kotor, lusuh, dan banyak banget sekarang tuh kayak pemalsuan uang tunai. Nah, kemudian untuk kelebihan dari pembayaran non tunai itu lebih praktis dan banyak. Hah? Oh, oke. Selanjutnya untuk kelebihan pembayaran non tunai akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi pembayaran non tunai. Nah, di non tunai ini kelebihannya lebih praktis. Karena kan biasanya sekarang bisa langsung scan gitu kan. Nah, terus ada banyak mendapatkannya cashback dan diskon. Kayak misalnya beli apa-apa gitu kan pasti diskon kan kalau misalnya kita non tunai. Terus kekurangannya bisanya memiliki limit. Nah, terus yang kedua, ada mengandalkan listrik dan jaringan. Jadi kalau misalnya non tunai itu gak bisa dibawa kemana-mana. Maksudnya kayak harus ada jaringan yang bagus. Gitu. Terus yang ketiga, ya. Nah, mayoritas dari kelompok kita memilih pembayaran secara non tunai karena memang lebih praktis di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup, kira-kira ada yang mau berkomentar atau menambahkan terlebih dahulu? Contoh pembayaran non tunai itu apa aja? Contohnya yang pas kita lagi belanja online kayak e-wallet gitu kan, OVO, di Shopee, terus masih banyak lainnya gitu. Ada yang pernah dapat uang palsu? Ngalamin nggak pernah ya? Ya kalau kita karena jarang transaksi itu ya. Kalau pedagang mungkin harus sangat penting untuk punya scanner ya, scanner uang palsu. Berarti kan tambah ribet lagi. Seperti itu. Ya, ada lagi yang punya pengalaman tunai non tunai atau kehabisan tunai gitu sementara di daerah yang nggak ada sinyalnya, ya ada, ya atau lagi mudik kehabisan tunai atau ya karena kita jarang inilah ya, mungkin orang tua kalian mungkin bisa sharing gitu bagaimana pengalaman tunai dan non tunainya. Saya pernah Ya. pesan nggak ada kembalian jadi dibayar pakai GoPay. Dibayar pakai GoPay ya, gitu ya. Oh ya, untuk uang non tunai ini bisa dicairin nggak jadi uang tunai? Bisa kok, bisa pakai bank virtual gitu. Jadi bisa ini. Bahkan mungkin saja suatu saat kalian bisa jual poin game kalian Robux gitu, ya. Punya Robux banyak gitu atau apa koin game itu yang ini kalian jual, dan ketika kalian jual itu bisa jadi non tunai juga kan? Nah, yang lebih tinggi lagi dalam bentuk Bitcoin. Seperti itu ya, kita belum terjadi masih pada tunai non tunai. Ada lagi? Ya, silakan. Ini. Kalau bayar cashback itu dapat menyebabkan kelangkaan uang tunai nggak sih? Kenapa? Cashless. Cashless bisa menyebabkan kelangkaan uang tunai. Mungkin lebih tepatnya, apakah cashless itu akan menghilangkan uang tunai suatu saat? Begitu kali ini ya? Ya. Sebenarnya itu tergantung ke diri kita sendiri, kita masih mau gunain uang tunai atau enggak. Cuman emang kalau dilihat-lihat tuh bisa aja ya, ada kemungkinan buat memusnahkan uang tunai. Cuman kayaknya juga butuh waktu untuk itu. Ada lagi? Udah, dari nggak? Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian ataupun kata-katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan buat kelompok A.
Terima kasih. Ya, demikian dari kelompok 4 ya, bagus sekali, gambarnya bagus dan presentasinya juga cukup lancar. Selanjutnya kita persilakan untuk kelompok 2 yang akan ojek online ya? Iya. Iya, silakan. Ojek online dan ojek pangkalan. Iya, nggak apa-apa. Ditambah-tambahin kayak tadi ya. Agak tinggi. Mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai ojek pangkalan atau ojek online. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Marsha Farika. Aku Kesha Sabrina. Aku Rasisa Fitrian Raini. Aku Dinila Pratiwi. Aku Alia Putri Karisa. Dan aku Kurataini Salsabila. Jadi semua yang ada di sini itu berdasarkan pengalaman kita pribadi. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, mari kita mulai. Yang pertama itu mengenai apa sih kelebihan dari ojek pangkalan. Kalau di ojek pangkalan ini, rata-rata dari pengendaranya itu sudah menghafal jalan. Jadi jadi kadang kita lebih cepat nyampenya. Karena beberapa kan udah tahu nih jalan tikus mau ke Darujana, kira-kira bisa lewat mana ya. Terus juga di ojek pangkalan ini kita bisa tawar-menawar. Jadi ya nggak perlu keluar duit banyak-banyak. Dan yang ketiga juga kita juga nggak perlu menggunakan internet. Jadi kalau misalkan untuk kita nih yang sekolahnya nggak boleh membawa HP, itu kan kadang susah ya kalau kita pakai Gojek gitu-gitu. Nah kalau ojek pangkalan ini kita nggak perlu internet, jadi kita cukup datang ke merekanya. Tapi di balik kelebihannya itu, ojek pangkalan tentu aja dong punya kekurangannya. Seperti ojek pangkalan ini kita harus pergi ke pangkalannya. Jadi kita harus datang ke pangkalannya dulu baru bisa memesan ojeknya. Lalu yang kedua, harganya itu belum pasti. Kita nggak bisa nyiapin uang dari awal karena ojek pangkalan itu nggak ngasih tahu kita. Misalkan dari rumah aku ke sini itu berapa, kita nggak tahu. Kita harus jalan dulu baru tahu nih uangnya berapa. Lalu untuk ojek online aku serahkan ke Alia. Oke, jadi selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari ojek online. Yang bisa kalian lihat di sini. Yang pertama itu ada kelebihan dari ojek online. Yaitu yang pertama, harganya sudah pasti. Kan kalau misal kalian pesan di aplikasi Gojek ataupun Grab lain, pasti langsung tertera dong harganya. Nah, itu yang memudahkan kita. Yang kedua, terdapat diskon. Terutama kalau misal kalian baru buat akun nih, baru-baru, pasti kan dari pihak Gojeknya memberi banyak banget ya diskon. Nah, yang terakhir bisa cashless. Kayak yang dijelasin lagi tadi sama kelompok 4 mengenai pembayaran tunai dan non tunai. Kalau menggunakan ojek online, kita bisa menggunakan cashless, yaitu non tunai, kayak OVO, GoPay, Dana, dan lainnya. Oke, terus yang kedua ada kekurangannya dari ojek online, yaitu sering tiba-tiba di cancel. Apalagi kalau lagi cuaca buruk ya, kalau hujan, terus macet, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada terlalu mengandalkan maps. Terkadang driver Gojek itu terlalu mengandalkan maps. Dan maps itu kan kadang juga nggak selamanya benar ya, pasti ada banyak salahnya. Oke, mayoritas dari grup kami lebih setuju untuk menggunakan ojek online dibanding ojek pangkalan karena yang pertama lebih karena ya, dan kalau misalkan kita naik ojek online ini, kalau misalkan drivernya, kalau nauzubillah ya, kalau misal driver yang ngelakuin macam-macam, kita bisa ngasih tahu nih ke pihak Gojeknya, dan biasanya kalau misal kita kasih tahu itu sama pihak si ojek online ini sendiri langsung ditindaki. Jadi insya Allah lebih aman daripada ojek pangkalan begitu. Sampai di sini kira-kira ada yang mau kalian tanyakan? Atau mungkin ada yang punya pengalaman, kalian bisa sharing nih di sini mumpung. Biasanya kan ojek online
suka dipakai ya sama kalian-kalian semua. Ojek online. Ya. Ojek Gemblok aja. Ya, ada yang pernah nyasar naik ojek online? Ya, banyak coba nyasar kemana? Terus dari pasar Cibinong lurus terus, tapi abangnya malah muter balik dan malah ke arah yang makin jauh gitu. Nah di situ saya bilang dong, bang bukannya bang bukan ke arah sini. Terus kata bangnya bukannya Ciriung ke sini. Terus kata saya bukan bang, kelewat gitu. Terus abang langsung puter balik. Oh gitu. Dia ikut map kali jadi ini atau nggak tahu? Nggak tahu arah. Dia nggak tahu arah. Oke. Terus ngandelin map. Ya, silakan. Davina ya. Jadi kan waktu itu aku mesen ojek online gitu kan, mobil sebenarnya. Terus abis itu aku tuh kayak emang salah ngasih titik penjemputan, tapi itu tuh titik penjemputannya nggak jauh dari rumah aku juga. Terus abis itu abangnya udah sampai nih, udah sampai gerbang perumahan gitu. Terus kata abangnya dari mana? Terus abangnya nelfon kan, terus aku arahin. Terus habis itu abangnya nanya masih jauh nggak ya ini? Kalau itu tuh kayak udah di posisi dia tuh udah di lapangan, tinggal dikit lagi tuh udah mau nyampe rumah aku. Tapi tiba-tiba abangnya ngechat kayak gini, ini kayaknya susah ya. Kalau gitu kayak dia secara nggak langsung tuh minta di cancel gitu. Okay, Terus akhirnya ya udah aku cancel. Padahal udah sampai di rumahan, tapi dia tetap kayak gitu deh. Oke, ya itu pengalaman Davina ya. Jadi udah mau sampai tapi diminta untuk cancel gitu ya. Kalau kita lanjutin juga dia udah nggak ikhlas seperti itu. Ya, ada lagi pengalaman ojek online? Ya. Oke. Banyak sekali pengalaman tentang ojek online ya. Oke, silakan. Jadi ini beneran nggak ada yang mau nanya lagi gitu. Mungkin yang kayak penasaran, ojek online tuh gimana sih? Aku bisa sharing loh. Udah pada tahu Atau ada, Kan ada yang belum nih kayak dia. di Bojonggede, ya stasiun Bojonggede, itu order ojek online itu bisa sampai 4 kali dan semuanya cancel. Terlalu lama. Akhirnya kan Bapak cancel ya. Bapak cancel kedua kali, lama juga Bapak cancel. Ternyata di wilayah itu ada intimidasi dari ojek pangkalan. Jadi ojek online-nya tidak berani ambil penumpang di sekitar situ. Saya kemarin diturunin depan gang gara-gara ojek yang nggak berani masuk. Oh iya tuh kan sama intimidasi dari ojek pangkalan. Silakan dari Tiara. Kan waktu itu kan saya sama Mona sama Aisyah habis jalan-jalan kan ke Sentul Krayon. Terus itu juga kan posisinya kan weekend, pasti kan lewat kalau ke rumahku kan suka macet banget ya. Terus pas udah mau pulang udah diorderin tuh, terus di cancel udah berapa kali tuh, udah 5 kali lebih kali ya. Padahal tuh pokoknya udah pengen pulang, mana udah gelap ya. Jadi udah di cancel emang karena macet banget. Terus pas sudah dapet yaudah deh, itu pas itu pulang. Pas sudah mau sampai dekat rumah tuh bener-bener macet banget. Jadi itu kayaknya awalnya kan emang udah nih kayaknya cancel lagi terus pesan cancel lagi pesan gitu-gitu terus. Oh iya, nah itu kan juga tantangan ya. Jadi pengalaman ketika kondisi lalu lintas yang tidak memungkinkan, selain intimidasi juga kemacetan juga membuat mereka akhirnya cancel, tidak menerima orderan seperti itu ya. Oke, ada yang pernah ngasih tips gede ke driver? Pernah. Nah itu juga salah satu yang memudahkan kita memberi, kalau dia baik, ya kita juga nggak pelit-pelit untuk memberi tips ya. Ya walaupun 1.000, 2.000 itu sangat berarti buat mereka. Karena kadang mereka itu cuma dapat upah itu sekitar ya dari 5.000 sampai 7.000 tergantung jarak. Jadi kalau kalian nambahin 2.000 itu juga sangat berarti buat mereka. Oke. Sekian dari kami.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kelompok ojek. Boleh. Ya, selanjutnya kita persilakan untuk kelompok 5 tentang televisi dan media sosial. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Lenaisha Zahra. Nama saya Dinda Permaswari. Saya Zahira. Saya Kiara Leka Putri. Dan saya Nisrina Alvina Zalia. Kali ini kita akan menjelaskan tentang televisi versus media sosial. Nah, jadi di sini ada kelebihan sama kekurangannya media sosial. Nah, yang pertama, kelebihan media sosial itu ada. Yang pertama, ada lebih praktis. Yang kedua, ada lebih mudah diakses. Yang ketiga, lebih gampang dan lengkap. Nah, jadi tuh kalau misalnya kadang kan kalau misalnya lagi berpergian tuh susah gitu ya, mau kita gabut ya mau cari berita yang viral. Kan kalau misalnya lewat media sosial kan lebih cepet kan diaksesnya. Terus juga kadang juga kita cari-cari juga lebih lengkap ya. Dan di sini juga ada kekurangannya, tidak semua konten itu terverifikasi. Nah, untuk kelebihan dari televisi sendiri, yang pertama itu ada kontennya lebih terverifikasi. Nah, misalnya ada artis yang mungkin pakaiannya yang tidak senonoh, kita kalau misalnya lihat televisi pasti disensor kan. Nah, sedangkan kalau kita lihat di media sosial, itu kita bisa lihat secara bebas tanpa adanya sensor. Nah, yang kedua itu ada family time. Kalau misalnya kita nonton TV, kita bisa menghabiskan banyak waktu dengan keluarga. Sedangkan kalau misalnya kita lihat berita-berita ataupun acara-acara di media sosial, kita cuman menghabiskan waktu sendirian tanpa adanya orang gitu. Nah, untuk kekurangan dari televisi itu tidak lengkap. Nah, contohnya ketika kita nonton berita Kanjuruhan di TV, kita cuman lihat ataupun dengar berita tentang Kanjuruhan inti-intinya aja, gak secara detail. Kita harus lihat di media sosial untuk yang lebih detailnya. Yang kedua, kurang praktis. Jadi kalau misalnya televisi, kan kita harus kayak, televisi itu kan besar, jadi gak mudah buat dibawa kemana-mana. Dampak positif dan dampak negatif. Apa sih dampak positif dari media sosial maupun televisi? Salah satunya adalah menambah wawasan kita. Menggunakan televisi maupun media sosial dapat menambah wawasan kita. Misalnya, kita mendapat informasi nih, misalnya ada artis yang dibunuh. Dari kedua ini pasti kita bakal mendapat informasi dong. Misalnya televisi menayangkan bahwa diberitakan artis X dibunuh hari ini pukul sekian. Pasti juga bakal gentar dong di media sosial, tapi di media sosial pasti informasinya lebih banyak, tapi belum tentu terverifikasi ya. Dan untuk dampak negatifnya, media sosial jauh lebih banyak dampak negatifnya daripada televisi. Karena media sosial ini seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, memiliki banyak informasi yang belum terkonfirmasi. Selain itu, dampak negatif dari media sosial juga
Selain itu, dampak negatif maupun positif dari media sosial itu kembali lagi kepada diri sendiri. Jika kita memilih untuk menggunakan media sosial maupun televisi dengan cara yang baik, pasti hasilnya juga akan baik. Dan juga sebaliknya, jika kita menggunakan mereka dengan buruk, maka hasilnya juga akan buruk. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Naila. Kalau fungsi dari televisi ini kan kebanyakan udah digantikan oleh media sosial ya. Mulai dari kayak berita, hiburan, dan lain-lain itu udah digantikan oleh media sosial pada handphone atau laptop gitu ya. Nah, dan televisi ini kan udah agak mulai ditinggalkan ya zaman sekarang. Terus bisa aja ada kemungkinan kalau televisi itu bakal punah atau nggak ada lagi nanti. Nah, kalau menurut kalian setuju nggak kalau misalkan televisi itu dinonaktifkan di masyarakat gitu? Jadi nggak ada lagi televisi. Oke, terima kasih Naila untuk pertanyaannya. Ya, mungkin nggak suatu saat TV itu akan punah gitu ya? Kalau dibilang mungkin atau enggak, pasti mungkin-mungkin aja ya. Dan kalau misalnya dibilang setuju atau enggak, ini antara setuju sama tidak setuju. Karena kayak semua berita atau apapun itu tuh udah ada di media sosial, jadi nggak selalu harus di TV gitu. Tapi gimana ya? Tapi kalau misalnya TV dihilangin, jadi kumpul sama keluarganya jadi kurang, kita sendirian mulu gitu. Ya, jadi kurang sosialisasi gitu sama orang-orang di rumah kayak gitu. Cuman ya gimana ya? Dihilangin juga nggak apa-apa karena semuanya itu udah ada di media sosial, dan di media sosial juga kan jauh lebih praktis dibandingkan di televisi gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Alia. Alia apa Aila? Kan sekarang itu kan TV tuh udah banyak kan yang kayak Smart TV atau Android TV yang nggak cuma TV doang gitu, ada YouTube, Netflix, Disney Hotstar, dan lain-lain. Nah, itu tuh masih termasuk ke kategori televisi bukan? Kira-kira. Ya, televisi tapi kontennya media sosial. Gimana menurut kalian? Lebih cocok dibilang televisi atau media sosial? Smart TV gitu. Kayaknya lebih cocok dibilang media sosial ya. Kalau televisi itu biasanya lebih ke acara-acara TV kayak misalnya NLC atau RCTI kayak gitu. Kalau misalnya YouTube, Netflix saya itu lebih ke media sosial karena di handphone juga itu ada aplikasinya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada yang udah 1 bulan ini atau udah lama nggak nonton TV? Oh, banyak sekali. Coba Pak, bisa ini. Banyak yang udah nggak nonton TV lagi ya, dan nggak merasa berdosa atau nggak merasa kehilangan. Soalnya karena TV sekarang udah nggak bermutu gitu, Pak. Oke. Ya. Udah tidak seru lagi. Udah gimmick ya. Sekarang artis-artisnya pada modal viral. Modal viral. Terus apa lagi? Iklannya lama ya. Kalau di TV kan kita yang harus menyesuaikan acara TV ya. Iya. Misalnya kita sempat nontonnya jam 5, padahal kita pengen nontonnya acara musik. Nggak ada kan jam 5 acara musik, adanya dahsyat pagi kan, acara apa gitu yang seperti gitu. Akhirnya apa? Ya udah pasrah, adanya SpongeBob misalnya atau adanya Filipin, ya udah. Padahal kita mau ini. Tapi kalau media sosial kita bisa pilih dengan variasi hiburan yang sangat banyak. Dia bahkan tidak terbatas. Gitu. Ya, ada lagi silakan. Oke, jadi kesimpulannya, tadi kan teman-teman di kelas semuanya juga udah bilangnya lebih memilih televisi kan? Teman-teman sekelompok saya juga pastinya lebih memilih televisi, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kembali lagi yang tadi dibilang, kalau untuk family time itu bisa aja, misalnya kalian punya smart TV nih di rumah, kalian bisa nonton acara-acara yang kalian inginkan, tapi tetap bersama dengan keluarga. Nah, jadi kesimpulannya pastinya semuanya lebih memilih media sosial. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik. Ya, bagus sekali ya presentasi dari semua kelompok. Ya, kita selanjutnya untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Tentang pasar tradisional dan pasar online. Silakan. Yang pembukaan siapa? Semuanya assalamualaikum. Enggak, bukan yang pembukaan. Apaan sih? Biar nggak jauh-jauh ngomong. Pembukaannya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Alia Putri Mulyasari. Saya Aziza Zuharifah. Saya Aisyah Van Orlens. Saya Gwen Zanetanya Suntaibowo. Saya Frisyati Amni. Saya Farasa Nurul Afisa. Dan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan perbedaan dari pasar tradisional dan juga belanja online. Kalian pasti pernah dong ke pasar tradisional maupun kalian belanja online. Nah, di sini pasar tradisional ataupun belanja online mempunyai kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Dari pasar tradisional mempunyai kelebihan dapat melihat barang secara langsung atau kualitasnya, harga yang terjangkau, dan kalian juga dapat bisa tawar-menawar dengan penjualnya. Dan pasar tradisional juga mempunyai kekurangan, banyaknya sampah, bau yang tidak sedap akibat makanan-makanan busuk yang berserakan, dan mengantri. Mungkin kalian kayak desak-desakan dengan orang. Nah, di sini teman saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari belanja online. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan belanja online. Kelebihannya yang pertama, tidak menghabiskan banyak waktu. Nah, pasti kalian kalau belanja online tuh pasti kayak milihnya lama banget. Kayak di Shopee tuh bisa berjam-jam atau di Tokped. Terus juga yang kedua, bisa membeli barang impor dengan mudah. Kan kalau di offline gitu harus menunggu misalkan sebulan atau 2 bulan. Kalau di online shop itu bisa mungkin semingguan doang. Nah, kalau yang ketiga, banyak pilihan barang yang dijual banyak pilihan barang yang jarang dijual secara langsung. Nah, di situ banyak barang-barang di online tuh yang jarang banget ada di pasar tradisional atau di warung-warung. Nah, Nah, belanja online juga punya kekurangan. Yang pertama, tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, kita nggak tahu nih barangnya bekas atau baru. Misalkan kalau kita beli handphone, kita kan nggak tahu itu bekas apa baru dari luar gitu. Yang kedua, dapat terjadi penipuan. Nah, misalkan kayak beli barang harganya mahal. Nah, yang datang tuh nggak seimbang. Misalkan beli botol, nah yang dapatnya masker, soalnya saya pernah ngalamin. Yang ketiga, kepercayaan yang diragukan. Nah, kalau kepercayaan yang diragukan mungkin sama kayak yang poin kedua, dia bisa jadi penipuan, makanya kita kurang percaya sama online gitu. Dan juga para customer biasanya yang membayar lewat sistem COD itu tidak mau membayar, akhirnya para seller tidak mengaktifkan sistem COD. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Mona dari Fatul Mona. Tapi kan kadang kalau misalnya di online tuh yang kita cari tuh pasti ada kan. Kalau misalnya langsung itu kayak kadang yang kita cari tuh kayak suka habis barangnya.
Ya, kalau tokonya tutup, ya. Iya. Banyak kendala. Ya, kendala-kendala di apa? Di pasar tradisional, kehabisan stok. Gitu. Jika kita nyari barang di pasar tradisional, kalau barang yang nggak ada, itu pasti kita bakal larinya langsung ke online. Langsung nyari ke online, misalkan barang yang kita cari, apa ya? Apa? Baju yang apa yang kita mau tuh nggak ada yang lucu. Terus kalau di online tuh kan banyak yang lucu-lucu. Jadi kita lebih milih kita lebih ke online. Dan untuk dari mana yang kita pilih, kita lebih memilih belanja online karena lebih praktis, mudah, dan nggak perlu ngantri juga. Ya. Nomor satu katanya dia lebih merekomendasikan untuk belanja online ya, dengan kekurangan dan kelebihan antara belanja online dan pasar tradisional. Ya, ada yang punya pengalaman belanja di pasar tradisional atau belanja online? Tadi, Bismina silakan. Pengalaman aku ini belanja di online shop. Gak ketipu sih, cuman agak kecewa aja. Soalnya aku beli acrylic stand. Di gambarnya itu stand itu bisa berdiri tegak, tapi waktu nyampe itu standnya kan kayak diplastikin gitu. Pas dibuka plastiknya, standnya itu udah patah. Itu dua-duanya kayak gitu. Saya beli dua. Nggak bisa komplain, kayak dibalikin. Kayaknya nggak bisa deh, Pak. Nggak bisa. Oh iya. Oke, itu salah satu kelemahan ya dari Nisrina, ya pengalaman Nisrina. Jadi nggak bisa pegang barangnya langsung gitu ya. Kalau di toko kan, ya, jadi apa bisa kita pegang langsung sampai rumah ya, di jalan tanggung jawab kita gitu. Ya, mau nyamber lagi? Ya. Ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kadang kalau misalnya kan suka ada ya di di kotaknya atau di apa sih yang kita beli itu suka ada kalau misalnya di komplain itu harus ada video unboxingnya. Iya, biar kayak gitu. Tapi aku juga sering banget kayak suka lupa, kayak aku udah bilang kayak sama aku sendiri kayaknya nggak bakal ketipu, tapi waktu datang beneran ketipu, jadi nyesel gak ngevideoin gitu. Kayak misalnya aku beli baju warna hitam tapi yang datang malah putih gitu. Karena udah percaya ya. Tapi kalau kita unboxing sendiri kan ribet juga videoinnya ya. Harus dibantu orang lain. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Banyak pengalaman online jadi. Ya, boleh pertanyaan atau sharing pengalaman. Jadi aku mau nanya nih, kan kalau di online itu kan kita bisa bayar secara COD ya. Nah, tapi di sini ada beberapa kasus yang dimana si penerimanya itu ngebuka paketnya dulu. Nah, tapi pas sudah dibuka tuh dia kayak, ih apaan sih ini, aku nggak mau bayar. Bahkan ada yang aku juga kayak, ini bukan barang aku gitu. Nah, menurut kalian itu gimana? Oke, ada kejadian. Mungkin punya pengalaman. Kalau itu kembali lagi sebenarnya salah customer karena kan dia yang beli, dia yang mesen, dan itu akan merugikan dari dua pihak, kurir dan juga seller, karena kurirnya juga nggak tahu harus gimana, dan sellernya kalau dikembaliin nggak bisa dijual lagi produknya karena itu udah bekas dong jadinya. Itu sih. Oke. Jadi harus unboxing kali ya. Ya, ada lagi? Oke, Zaira. Tadi kan katanya kalau belanja online itu kan takut kena penipuan segala macam kan. Nah, cara kita biar kayak terhindar dari itu gimana? Terkena penipuan gitu-gitu biar kita percaya sama si toko tersebut gimana? Kalau untuk cara aku biar nggak kena penipuan, aku biasanya lihat ratingnya dulu dari bintang 5 sampai bintang 1. Nah, jadi bintang 1-nya banyak atau enggak, bintang 5-nya itu banyak atau enggak. Jadi kalau bintang 1-nya lebih banyak itu biasanya nggak aku beli. Ya, silakan tuh. Untuk yang lebih kami pilih itu belanja online. Oh, udah ya?
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kita panggil kelompok 3 yang akan membahas tentang apa nih? Oh, belajar tatap muka dan belajar online. Silakan. Takir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang perubahan sosial pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tata Kirana Widyanto. Saya Siti Zuraya Kamira. Saya Najma Nuzula. Saya Kira. Saya Syarifatul Mona. Dan saya Hafiza Diza. Jadi pasti kita tuh sama-sama udah ngerasain ya yang namanya pembelajaran tatap muka sama pembelajaran online. Nah, pasti pembelajaran tatap muka sama pembelajaran online itu punya kekurangan dan kelebihannya ya. Kekurangan dari pembelajaran tatap muka itu, Yang pertama, membutuhkan banyak tenaga atau menguras banyak tenaga ya. Dan juga memerlukan biaya lebih untuk transportasi. Contohnya, biaya untuk pulang pergi menggunakan ojek online atau taksi online dan juga biaya untuk bahan bakar. Nah, tapi pembelajaran tatap muka pun memiliki kelebihan, yaitu pelajarannya lebih mudah dipahami dan juga kita dapat berinteraksi langsung dengan teman-teman. Nah, pembelajaran online pun memiliki kekurangan, yaitu pelajarannya lebih sulit dipahami. Mungkin karena kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru ya, dan juga terkadang saat belajar online, pikiran kita fokusnya terpecah. Misalnya saat menyimak pelajaran, kita terpikir pengen buka sosmed, atau pengen main game, atau bahkan pengen tidur ya. Dan juga membutuhkan koneksi internet yang stabil. Ini termasuk kekurangannya karena tidak semua orang memiliki wilayah yang koneksi internetnya stabil. Bahkan beberapa orang perlu pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan koneksi internet yang bagus. Tentunya ini sangat merepotkan. Tetapi pelajaran online memiliki kelebihan, yaitu tidak membutuhkan banyak tenaga dan juga belajar bisa lebih santai. Nah, dampak dari pembelajaran tatap muka itu bisa ngebuat kita jadi lebih rajin, terus juga ngebuat kita jadi lebih aktif karena aktivitas di sekolah. Contohnya kayak ekskul atau kegiatan sekolah kayak spesial itu yang kayak fancy ya gitu. Nah, kalau dampak pembelajaran online itu bisa ngebuat kita jadi lebih paham tentang teknologi. Nah, saya itu juga salah satu contoh yang agak update ya sama laptop. Tapi setelah pembelajaran online jadi agak ngerti lah. Kalau menurut kalian di sini nih, lebih milih pembelajaran tatap muka atau online? Tatap muka. Online. Jangan gitu. Wah. Kenapa lebih milih online? Karena kalau online itu kita bisa belajar dari mana aja. Selagi kita ada gadget, ada koneksi yang bagus, kita bisa belajar di mana aja, nggak perlu. So tahu ya. Ya itu bisa di mana saja. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Ya, kalau kelompok saya sih tentunya lebih milih pembelajaran tatap muka ya, soalnya lebih seru gitu sama teman. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kami tutup, ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Bagaimana cara kalian agar tetap fokus saat PJJ? PJJ, ada tipsnya? Boleh mandi nggak? Jarang mandi. Gimana cara tetap biar fokus tuh agak sulit benernya. Kan gara-gara ada HP. Tapi kalau cara dari ibu saya sih HP sayanya disita ya. Gitu.
Ada pertanyaan lagi? Untuk kakak-kakak sekalian udah berapa kali ya pakai Brandly waktu ujian? Ada lagi? Ya, kita tampung aja dulu semua. Kayaknya banyak yang ingin. Menurut kelompok 5, 2, 3. menurut kelompok kamu belajar online tuh di Indonesia menurunkan kecerdasan pelajarnya nggak sih? Online bisa menurunkan kecerdasan. Ada lagi? Ya. Jadi kualitas pembelajaran mungkin berkurang gara-gara online gitu. Menurut saya iya sih. Setuju. Soalnya kan Kita tuh jarang banget fokus. iya jarang banget fokus karena HP. Ya, Terus juga makanya kita milihnya tuh tim offline ya, karena kita jadi lebih fokus. Iya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi gak? Tadi kan kalian bilang ya kalau misalnya belajar online bisa juga menurunkan kualitas belajar anak-anak Indonesia. Sebenarnya itu juga benar sih, tapi tergantung sama diri sendiri kan. Menurut aku pelajaran online juga bisa aja kita jangkau kalau misalnya dia emang serius gitu ngejalaninnya. Tapi emang gak kalah penting sama pelajaran yang offline karena bisa berinteraksi juga dan bersosialisasi tentunya. Ya, makasih. Jadi tergantung orangnya dan harus ini apa? Jadi mungkin jadi tambahan kali ya. Online itu jadi tambahan setelah offline. Mau nambah? Oh, enggak juga. Dulu ya, Pak, makasih. Kali ini udah offline terus biar lebih pinter tambah online. Oh, ya dulu makin bawah itu Pak. Iya. Oke, kita banyak ya pengalaman ini dari apa? Nggak pernah nyalain kamera, mic yang rusak, ya, sudah selesai satu hari nggak bisa bahas. Ya, silakan ditutup untuk kelompok 3, silakan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3. Ya. Semua sudah presentasi ya. Semua kelompok alhamdulillah sudah presentasi. Jadi ternyata banyak sekali perubahan yang terjadi di sekitar kita ya. Yang tadi kita pelajari itu perubahan-perubahan yang disebabkan oleh adanya penemuan baru. Belanja online itu kan karena ada handphone, ada internet ya. Terus ada ojek online itu karena ya ada handphone, ada internet. Terus apa lagi? Media sosial juga kan. Nah, ada media sosial jadi semua bisa berubah. Ada yang datang, ada yang pergi. Seperti itu, ya. Oke, dari pembelajaran hari ini kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan? Silakan. Yang mau komentar? Silakan, Naila. Kalau yang saya dapat dari hari ini, intinya itu perubahan sosial itu pasti ada, kapan aja dan di mana aja. Terus adanya penemuan baru itu tuh pasti bakal bikin adanya perubahan juga. Dan yang terakhir itu penemuan baru pasti akan menggantikan penemuan yang udah lama. Penemuan baru akan menggantikan penemuan yang lama. Ada lagi? Ya, silakan. Terus juga perubahan sosial itu pastinya sudah terjadi ya di kehidupan kita. Terus juga banyak banget penemuan-penemuan baru yang pastinya sangat berdampak kayak tadi tentang PTM, PJJ gitu sih. Oke, terima kasih Zahira. Ada lagi? Ya, jadi ini sudah terjadi, sudah real ya. Masalah-masalah ini sudah terjadi di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mengantisipasi hal-hal atau kekurangannya. Oke,
Ada lagi? Mona mau nyamber lagi? Enggak. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Jadi nanti kita lanjutkan pada tema yang berlanjut, yaitu tentang globalisasi. Silakan kalian pelajari bab 4 tentang globalisasi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kita bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Ya, penipuan, hal-hal negatif, pornografi dan lain sebagainya, itu kekurangan yang bisa kita antisipasi. Oke? Untuk itu, marilah kita tutup pembelajaran hari ini. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Siap. Duduk anak solihah. Siap. Membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, terima kasih semua. Ya, Bapak pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.